Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sallallahu wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu taala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darain amin ila anqal wa minal mustahibbal mutaakkad tafthir shaimin walau ala tamarat. Sunnah yang ditekankan harus berbuka puasa bagi setiap shaimin yang berpuasa walaupun cuma dengan 3 kurma. Jangan sampai tidak berbuka puasa. Maghrib tidak makan, sahur tidak makan, maghrib tidak makan. Puasa apa nyaman? Mak lampir. Puasa mak lampir jangan. Lah, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Walaupun cuma tamar, walaupun cuma kurma. Tapi tidak mungkin lah kalau cuma kurma ya, pasti ada nasi, kolak, rojak, sebarang-sebarang ya. Alhamdulillah. Bukan sunnah lagi, sudah jadi wajib itu sudah. Au syarbatin atau 1 kali minuman minal ma dari air. Juga dianjurkan juga memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dianjurkan. Walaupun memberi tamar 3. Walaupun memberi air putih 1 gelas untuk orang yang berpuasa. Sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihim min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Guru kami Habib Salim bin Abdullah Syatiri tiap tahun pasti bikin buka bersama. Saya juga bikin karena tafaulan, tabarukan kepada beliau. Apa niatnya? Niatnya untuk mendapatkan pahala bulan puasa dari orang-orang yang berpuasa. Mungkin punya saya tidak diterima, mungkin orang-orang yang makan di rumah saya ada yang diterima oleh Allah. Gara-gara yang diterima satu itu, mungkin nanti saya ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Habib Salim, Sultanul Ilim, Sultanul Ulama. Kadang kita kalau sudah puasa bakhil ya. Iya, senang kalau diundang, kalau ngundang enggak senang ya. Keluar biaya itu apa, Pak? Tapi Habib saya ngundang, Bib. Enggak ada biaya. Sampai enggak suruh. Sebelum maghrib sampai beli nasi 3 bungkus, 2 bungkus, taruh di masjid. Nanti kan ada yang berbuka puasa di masjid itu. Enggak usah harus ratusan bungkus, enggak. Sampai beli minuman mineral 1 kerdus 12.000, 13.000, taruh di masjid kalau sudah bulan puasa. Itu yang minum mendapatkan pahala. Sampai mendapatkan pahala. Makanya kalau sudah bulan Ramadan ini jangan mikir rugi sudah. Jangan mikir rugi, Pak. Kenapa? Gantinya nanti dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yakni min ajri shaim, dari pahalanya orang yang berpuasa, yaitu pahala yang dihasilkan bagi orang yang berbuka puasa, liman fatrahu walau 'alal ma, walaupun air 1 gelas tapi kita yang ngasih, saat itu kita mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa. Sampai taruh di masjid-masjid. Kalau sampai tidak bisa ngundang ke rumahnya, sampai taruh di masjid. Taruh di masjid-masjid. Masjid sana 10, besok lagi masjid yang mana 10, besok lagi masjid yang mana 10. Tak geresa, Pak. Umurlah banyak, 30 hari. Berbungkus itu sudah. Kita sendiri berpuasa, ngasih makan, dimakan oleh 10 orang yang berpuasa. Kita sendiri mendapatkan pahala puasa, masih tambahan 10 orang yang berpuasa tiap hari. Kalau tidak tiap hari, tidak masalah. 1 bulan 1 kali, tidak ada masalah. Karena ini sangat sunnah, sangat ditekankan. Karena takut. Kenapa kok ditakutkan? Takut puasa kita tidak diterima.
mungkin orang yang kita kasih makan itu ada yang diterima puasanya oleh Allah. Dengan itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Fa amma man at'ama shaim, adapun seseorang ngasih makan terhadap orang yang berpuasa min ba'di fitrih, setelah dia futur, setelah dia makan di rumahnya, kemudian dia datang ke tempat kita memenuhi undangan kita, maka kita tidak akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Jadi harus yang masuk pertama. Paham sampean? Ada orang diundang oleh kita, diundang makan berbuka puasa di rumah kita. Setelah itu orang ini buka dulu di rumahnya, adzan Allahu Akbar, makan di rumahnya karena dekat mungkin. Habis makan di rumahnya, datang ke rumah kita, makan lagi di rumah kita. Ini kita tidak mendapatkan pahala, katanya Habib Abdullah Al-Haddad. Karena yang mendapatkan pahala adalah makan dan minum yang pertama. Pernah guru saya Habib Salim mengadakan buka puasa bersama. Ada satu Habib telat, sudah makan semua. Habib satu datang, ditanya sama Habib Salim, dari mana inti? Saya telat Bib, tadi saya berbuka puasa di masjid sana. Apa perlunya inti berbuka puasa di sana? Kalau inti berbuka di puasa di sana, minum di sana, makan tamar 3 di sana, kemudian makan nasi di sini, tidak ada gunanya saya ngundang kamu. Kata Habib Salim, kenapa? Tidak ada dapat saya pahala kamu, tidak ada dapat. Saya tidak dapat pahala puasa kamu, walaupun kamu makan di saya. Padahal ini Habib besar loh, yang telat ini Habib besar, dimarahi oleh Habib Salim. Kalau diundang berbuka puasa, pak geteh, kata Habib Salim. Ini Habib besar loh yang diceramahi sama Habib Salim. Pak geteh, kalau diundang berbuka, apalagi pas disediakan kambing situng, wah paling nikmat sudah. Makanya penting memuliakan orang yang mengundang kita berbuka puasa. Jangan makan di rumah dulu, makan di rumah orang yang mengundang. Kalau sampean makan dulu di rumah, walaupun minum air 1 gelas, terus datang ke rumahnya orang tersebut tidak mendapatkan pahala dari puasa kita. Itu Habib Salim marah. Tidak ada gunanya kau datang ke sini, kata Habib Salim. Pulang. Kan kau sudah memberikan pahalamu kepada orang lain. Saya ngundang kepadamu ke sini supaya saya mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan. Kata Habib Salim. Ini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita akan mendapatkan pahala puasa saat futur pertama. Buka puasa pertama. Loh, yang mari Isya itu gimana, Beb? Yang darusan itu, Beb? Oh, lain, itu lain, ganjarannya lain. Tidak mendapatkan ganjaran puasa, tapi mendapatkan ganjaran sodakoh saja. Jadi yang ngasih darusan, ya kan banyak yang ngasih darusan itu, ngasih semangka, ngasih kolek dan lain sebagainya. Oh, itu ganjarannya lain. Tidak mendapatkan ganjaran orang berpuasa, hanya mendapatkan ganjaran orang yang bersodakoh, sodakoh biasa saja. Makanya penting. Kadang itu orang kadang mikir ngasih orang puasa, ngasih makan orang puasa kapan? Nanti badal Isya. Pahalanya beda. Yang sampean taruh di masjid setelah taraweh itu dengan yang dimakan pertama kali waktu adzan maghrib itu pahalanya beda. Ini sangat berbeda, harus difahami ya, tidak sama. Tidak sama. Yang besar, yang mendapatkan pahala besar itu yang saat dimakan atau diminum saat maghrib berbuka puasa. Kalau yang habis taraweh ya sedekah biasa, dapat ganjarannya ngaji Al-Qur'an, bukan ganjaran orang berpuasa. Ini harus dibedakan loh ya. Kadang enggak ngerti ya Ji, enggak ngerti. Abri ngakan reng apa sah? Bila mare esa, oh jelas mare ngakan lah. Lain lagi ceritanya. Walakin kata Habib Abdullah Al-Haddad, walakin yahsulu lahu sawabat it'am, tapi dia mendapatkan pahala memberi makan. Jadi yang sedekah untuk darusan itu pahalanya beda ya, beda. Yang besar itu ngasih makan saat berbuka puasa. Oh, itu yang paling besar. Kalau menurut saya yang panen pahala kayak gini ini ibu-ibu.
Yang masak siapa? Ibu-ibu. Sampean kan ikut TV ya. Jam 5 duduk. Lihat TV nunggu ibu-ibu yang ada di belakang yang goreng-goreng dan lain sebagainya. Masya Allah, makanya orang perempuan tuh gampang masuk surga, gampang juga masuk neraka. Wa huwa azim, tapi pahalanya juga besar. Walaupun juga ngasih orang darusan, pahalanya juga besar. Kenapa? Karena berada di bulan Ramadan, dikali lipatkan sampai 70 kali lipat. Thawaba man ashba'a sha'im mahma at'amahu hatta yushba'ahu wa katsir. Pahalanya orang yang ngenyangi orang yang puasa. Man ashba'a sha'im, ngenyangi orang yang puasa. Mahma at'amahu, tatkala dia makan itu sampai dia kenyang, hatta yushba'ahu, sampai dia kenyang, wa huwa katsir. Ini pahalanya banyak sekali. Karena orang puasa nafasnya saja pahala. Nafasnya tok. Makanya kalau nafas jangan pelan-pelan kalau puasa, yang banyak. Biar banyak pahalanya. Ya. Kalau nafasnya pelan-pelan, kan sedikit ya. Terus gimana Beb supaya pahalanya banyak dari nafas? Lari dari pagi sampai zuhur. Kan nafasnya ngos-ngosan. Sunnah daripada sholat di bulan Ramadan, sholatu tarawih. Sholat tarawih ini sunnah setiap malam. Di bulan Ramadan, fi kulli lailatin minar ramadhani sunnatun ma'thuratun. Sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah salat tarawih cuma 3 kali. Tapi tiap malam Rasulullah salat tarawih sendirian, yang berjamaah 3 kali. Kenapa kok Rasulullah berjamaahnya cuma 3 kali? Karena Rasulullah takut dijadikan wajib. Malam pertama sholat tarawih, sahabat ikut sholat tarawih. Malam kedua sholat tarawih, sahabat ikut sholat tarawih. Berjamaah. Bukan tidak berjamaah, berjamaah. Memang pernah dikerjakan oleh Rasulullah berjamaah itu. Sholat tarawih malam ketiga dikerjakan oleh Rasulullah SAW berjamaah tarawih. Malam keempat ditunggu oleh sahabat, Rasulullah tidak keluar. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa sekarang kau tidak sholat tarawih? Kata Rasulullah, saya takut nanti diwajibkan bagi kalian. Sudah, akhirnya sejak saat itu sholat tarawihnya sahabat sendiri-sendiri. Jadi Rasulullah tiap malam sholat tarawih sendiri. Sampai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab dikumpulkan lagi, dijadikan berjamaah tiap malam sampai akhir Ramadan. Loh Beb, tidak takut dijadikan wajib? Ya tidak mungkin lah. Sayyidina Umar bukan Nabi. Ya tidak mungkin turun wahyu kan? Tidak mungkin, Rasulullah sudah meninggal. Tapi ada tuntunan dari Rasulullah SAW, sholat tarawih itu berjamaah. Sendiri pun pernah dikerjakan. Makanya sampean kalau ada orang sholat tarawih, tidak sholat tarawih, biar. Mau sholat oke, tidak sholat oke, tidak ada masalah. Mau sholat di masjid oke, di musolanya oke, di rumahnya sendirian pun tak berjamaah, tidak ada masalah. Tidak tarawih, ya tidak ada masalah. Tidak usah ngurusi ibadahnya orang ya, urusi ibadahnya tibi lah. Kadang tak terabih, esan rasan, tak terabir wah. Ya kenapa? Ada sunnah. Hatta tidak tarawih juga tidak kafir. Tarawih sendiri di rumahnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada yang ngelarang. Yang mana wa'adatus salaf, adatnya orang-orang terdahulu kalau sholat tarawih itu rahimatullahu ta'alaihim, tauzi'ul Qur'an min awalih ila akhirih 'alaiha. Membagi Al-Qur'an dalam bacaan tarawih sampai hatam Al-Qur'an. Jadi kalau 30 hari ya 1 hari satu juz. Sanggup? Ya kalau sanggup tidak ada masalah. Tidak sanggup Beb, bisanya alhaqumut takatsur, jadi betek lah. Alhamut takatsur dah. Hatta dah baca surat tidak apa-apa dah, ya. Waladhdallin, amin, langsung rukuk. Ya tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah juga. Cek ruwet ya, cek atokaran gara-gara tarawih. Tarawih yang 8 apa yang 20 Beb? Apa yang 10 salam, apa yang 4 salam, apa yang 8 rakaat, apa yang 20 rakaat, sama. Semuanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Terserah. Seta oleh itu ngelarang orang tarawih. Nah, itu yang tidak boleh.
Saya sholat Beb 8 rakaat, bacanya 1 juz, bagus. Saya sholat 20 rakaat Beb, ya dari Al-Hakumut Takasur itu Beb, bagus, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh lebih dari 20 ya. Paham nggih? Polanya keluar pakai botek seket. Jangan. Nah. Yaqra'una minha fi kulli lailah ma taisara, yang mereka membaca Al-Qur'an setiap malam semampunya sudah. Yang mampu 2 juz. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibus Simtud Durar, yang ngarang Maulid yang tadi kita baca itu, 1 kali tarawih hatam. Tapi sholat sendiri ya. Iya, 1 kali tarawih hatam. Beb, gimana Beb? Ya enggak tahu ibadahnya aulia. Coba. Dicoba. Abu, gimana Beb? Berapa jam? Enggak tahu, saya sendiri enggak pernah ngerjakan. Ini kan ceritanya beliau begitu. 1 kali sholat hatam. Mulai kalau berempat Beb. Ya cobalah, mungkin dari jam 7 sampai jam 3 subuh. Wa yaj'aluna al-khatam fi ba'dil layali min akhir syahr, sampai menjadi hatam di sebagian malam-malam daripada akhir malam bulan Ramadan. Faman amkanahu an yaqtadiya bihim fi dzalika falyushammiru la wala yuqassiru. Kalau mampu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, untuk mengikuti adatnya orang salaf ini, istiqomahkan, jangan dikurangi. Fa innal khaira ghanimah, karena sesungguhnya kebaikan itu adalah ghanimah, harta rampasan perang, yakni sangat menguntungkan sekali. Sebagaimana dawuhnya Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, apapun yang kau dulukan untuk dirimu kebaikan-kebaikan, tajiduhu indallah, nanti kau akan menemukan di sanding Allah Subhanahu wa taala, yakni pahalanya nanti ada di akhirat. Wa man lam yantafik lahu iktida'u bihim, kalau tidak cocok, artinya tidak sanggup iktida'u, mengikuti mereka orang-orang salaf, dzalika, dalam keadaan itu, falyahdar min takhfif, hati-hatilah daripada mengentengkan salat tarawih. Al-mufrita, yaitu melalaikan alladhi ya'tahu katsiran minal jahlati, yang dianggap biasa, kebanyakan, ya'tadahu, dianggap biasa, kebanyakan dianggap biasa, minal jahlati, termasuk daripada goblok, bahlulnya, jahilnya, fi sholatihim litarawih, karena bodohnya seseorang yang sholat tarawih. Seperti apa? Hatta rabbama yakunu abisabab ikhlal bi syai'in al-wajibat, sehingga tomebah, tertimpa dengan sabab-sababnya dia itu bolongnya dengan sesuatu yang wajib daripada sholat. Contoh, tarkul tuma'nina fir ruku' was sujud. Ini yang banyak jadi. Ya. Kepingin ngejar 20 rakaat tapi meninggalkan tumaknina di dalam rukuk dan sujud. Banyak ini. Apalagi dalam bacaan Fatihah, aduh, tasdidnya, wala panjang pendeknya, wallahu a'lam sudah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, palin, amin, barber. Mau kemana ente? So, tumaknina dalam rukuk, dalam sujud, dalam bacaan, di dalam Fatihah itu ada tasydidnya. Jangan sampai tidak dibaca tasydidnya. Kalau cepet-cepetan kan tidak ada tasydid itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, amin. Ya. Mana tasydidnya? Mana panjang pendeknya? Tidak ada. Tidak sah sudah sholatnya. Saya tidak usah tarawih dah Pak. Rokokan dah, 7 beriya dan bungkun lah. Daripada dosa ente. Daripada dosa. Kalau gitu dak rame beb musolanya, beb biar. Hatta dak rame biar. Loh, sekarang ini kiai-kiai sekarang, ustaz-ustaz sekarang, takmir masjid sekarang godak jamaah. Yang penting kan banyak beb. Yang penting banyak dak sah, buat apa? Yang penting banyak masuk nerakanya beb gitu ya. Buat apa? Dak sah. Wala tumaknina. Makanya salat itu, salat apapun, kalau dijaga tumakninanya, dijaga rukuknya, sujudnya betul-betul, sudah assalamualaikum, maka dia akan berwujud pahala yang bilang, engkau menjagaku, aku yang akan menjagamu nanti di alam kubur.
Tapi saat seseorang tidak tumaknina, cepet-cepetan, Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu ya. Wah, terabi nak kena gini. Woi, dia tok karo. Ya selawatan derem aja mah kita ke masjid ya apa iku. Nang lebungun dah. Rokok dah. Makan kolok sejaden. Daripada terawih cuma jadi bawa dosa. Paham sampean nggih? Ya, pelan-pelan, bacanya pelan-pelan. Tapi yo cek engak ring qiraat, Pak. Bismillah. Wah, geblak. Abid gelo, Pak. Terlalu lama. Ya, biasalah seperti kita salat 5 waktu biasa ya. Enggak usah terlalu cepat-cepat, enggak usah terlalu pelan-pelan. Ini yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Alwi al-Haddad. Wa qiraatul wa tarki qiraatul Fatihah ala wajhil ladzi la budda minhu bisababi ajlah, meninggalkan yang wajib dari Fatihah karena terburu-buru, ajlah, terburu-buru. Tasydidnya, panjang pendeknya enggak dibaca. Beb lama, beb enggak apa-apa. Berapa lama sih? Berapa lama? Saya itu kalau saya pribadi ya, sholat tarawih dengan gaya biasa, ya ngebut dak ngebut, santai dak terlalu santai, 30 menit selesai. Sama witirnya 40 menit selesai. Sama doanya semuanya 40 menit, sebentar. Sampai lihat bal-balan berapa? Piala dunia berapa jam? 90 sanggup? Ya sanggup ini. Lihat Piala Dunia, duduk. Allah, Argentina kalah di Saudi. Duduk 90 menit. Wah, ada tarawih 40 menit cuma. 30 menit sudah. 30 menit wah. Enak sudah. Cukup itu sudah. 30 menit sak witirnya itu sudah. Kenapa? Nyok-nyok, Beb. Sakit toot ya. Sakit Beb toot. Nyok-nyok toot, Beb. Kef. Kalau sholat nyok-nyok toot. Kalau lihat bal-balan 2 jam, wala nyok-nyok, wala kayak gigih, wala ayi syai. Ya Allah, syaitan ada syaitan. Allah. Kalau sudah Piala Dunia, untung tak tepak pasaan, untung tak tepak bulan puasa, ya Allah. Kalau tepak bulan puasa ada elang kebilah. Hakada. Fayasiru ahaduhum indallah ta'ala lahu wasallif. Maka jadi orang tersebut dianggap tidak sholat, bahkan dianggap memperolok Allah Subhanahu wa taala, fafaza bithawab walahu ataraka fa'atarah bitaqsir. Dia juga meninggalkan juga yang dia ketahui bitaksiri, dengan mentaksir, yakni memperpendek salatnya. Minal i'jab wa hadhihi wa ma asbahaha min a'dhamil makaid syaitan. Ini yang paling besar daripada tipu daya syaitan di ahli iman, bagi orang yang beriman. Ditipu sama syaitan, inti sudah sholat tarawih, bangga, saya sholat tarawih, berapa menit? 10 menit nih. Sholat tarawih 10 menit, baca remah. Saya juga heran kadang lihat videonya. Nanti kalau sudah dekat bulan Ramadan kan ada videonya nanti ya. Keluar, mata adhum keleng, parper, parper. Yang ini baru berdiri, imam sudah rukuk. Wallah, top. Alasannya karena orang-orang dahulu sholatnya 1000 rakaat semalam. Ya gini, ndak gitu Pak. Walaupun mereka 1000 rakaat, tapi bisa ditempuh 1 jam karena sudah dapat barokahnya waktu. Ndak kesusu kayak gitu, ndak ada. Di Tarim itu ada orang sholat 1 jam 10 juz. Sholat. Saya lihat bacaannya biasa. Kenapa kok bisa 10 juz tidak sampai 1 jam, 2 rakaat sudah mendapatkan barokahnya waktu. Bukan cepet-cepetan enggak seperti itu, Pak. Ada kena tipu daya syaitan. Nanti dimasuki pikiran kita sama syaitan. Oh, hebat ente. 7 menit 20 rakaat. Top, dapat piala dari Presiden Jokowi nanti. Masya Allah. Yubtilu 'alal 'amil minhum amalahu. Batal amalnya.
orang yang mengamalkan tersebut ma'afi'lihi lil amal, bersamaan dengan mengerjakan amalnya, batal amalnya. Fahdharu min dalika, hati-hati ya terhadap itu. Wa tanabbahu lahu ma'asyiral ikhwan, berhati-hatilah terhadap salat tarawih yang cepet-cepetan itu. Wa idza shalaitum tarawih wa ghaira hamilas shalawat fa atimmul qiyam wa qiraah. Kalau salat tarawih, mau salat wajib, sunnah, ba'diyah, qabliyah, mau surat apapun di bulan puasa, tidak di bulan puasa, fa atimmu, sempurnakan berdirinya, qiraatnya sempurnakan, rukuknya, sujudnya sempurnakan, khusyuk wal khudur sempurnakan, wasail arkan wal adab, dengan semua rukun-rukun dan adabnya. Wala taj'alu lisyaitana 'alaikum sultana, jangan jadikan syaitan pemimpin kita. Kadang sholat cepet-cepetan, coba-coba syaitan abut hulian ojon ya. Cepet ini, cepet-cepet, oh nanti cepet mau berangkat, mau ketemu Habib ini. Ya, jangan, tenang. Sholatnya tenang. Fa innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menguasai orang-orang alladzina amanu, orang yang beriman, wa ala rabbihim tawakkalun, yang kepada Tuhannya mereka bertawakal. Fakunu minhum, jadilah kamu orang-orang yang beriman. Innama sultanahu 'alal ladzina yatawallawna wal ladzina hum bihi musyrikun fala takunu minhum. Sungguhnya yang menguasai, yang dikuasai oleh syaitan, yaitu yang berpaling dari Allah, yatawallawnahu, yang berpaling dari Allah, waladina hum bihi musyrikun, yang syirik kepada Allah, fala takun minhum, jangan jadilah kamu seperti mereka. Paham nggih? Kalau sudah ini sekarang kan Jumadil Ula, entar lagi Jumadil Akhir, Rejab, Ramadan, enggak terasa. Entar lagi Ramadan, insyaallah panjang umur fi taatillah, semuanya sampai bulan Ramadan. Enggak nemu saya beb tarawih yang santai beb, tarawihnya ngebut semua. Salat di rumah, selesai. Salat santai di rumah. Saya dah hafal beb alhamut takatsur, megang Al-Qur'an, beli juz amma. Allahu akbar waladhdallin amin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Megang, enggak apa-apa. Hatta sampai salat sendiri di rumah enggak ada masalah. Paham? Asal jangan sampai salat kita nanti akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, salat itu nanti jadi cahaya di alam kubur. Makanya ada orang salat tapi masuk ke kubur, dicari mana pahala salatnya, ternyata salatnya datang bukan menolong dia, tapi malah menyempitkan dia dan menutup mulutnya dari menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa? Karena dia ngentengkan salatnya di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.